Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita sama-sama kembali Manakiban Online Internasional. Dimanapun Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa berada, senantiasa keberkahan untuk kepentingan kita semua. Yang saya hormati para wakil talkin, para petugas manakib, Bunda Hayas, keluarga besar Manakiban Online Internasional yang berbahagia, dan yang saya hormati khusus pada malam hari ini pemangku manakib kita semua, yaitu Ibu Hajah Kartini Wilis sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa selalu mendapat keberkahan, keberlimpahan, rezeki yang berlimpah, kesehatan sempurna Amin. lahir dan batin, Amin. ditambah-tambah kenikmatannya, kebahagiaan dan rezekinya, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan juga Amin. dimudahkan segala urusan-urusan kehidupannya dan keluarganya menjadi soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tetap iman Islam ihsan bersama guru kita pengarsa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita bersyukur setiap hari kita, setiap bulan kita, setiap tahun kita dalam bimbingan Syekh Mursyid. Amalia harian kita dibimbing oleh Syekh Mursyid, amaliyah bulanan dibimbing oleh Syekh Mursyid, amaliyah tahunan pun dibimbing oleh Syekh Mursyid, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Seperti malam hari ini, di mana orang menentukan kapan satu Ramadan, maka kita jelas mengikuti pemerintah, keputusan pemerintah. Tapi maksud kita mengikuti kepentingan atau keputusan pemerintah, maksud saya bukan karena pemerintahnya, tetapi karena mengikuti orang yang mengikuti perintah itu, pemerintah itu. Artinya kita mengikuti bukan kepada selain guru kita. Ada orang yang dijadikan ikutan oleh kita, dijadikan seseorang figur yang diikuti oleh kita. Jadi ketika kita malam hari ini menentukan satu Ramadan, misalkan di hari Kamis, kita bukan mengikuti ketetapan itu hakikatnya, tetapi mengikuti orang, figur yang telah menentukan ketentuan yang harus kita ikuti beliau, yaitu karena guru ittiba. Maka ada istilah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti. Ittiba itu adalah ru'yatul matsbu'i fi kulli syai'. Artinya kita mengikuti, fokus seluruh penglihatan kita hanya kepada figur dalam hal sesuatu, yaitu kepada Syekh Mursyid. Maka kita melakukan amalia harian, semuanya hakikatnya adalah dalam rangka kita mengikuti Syekh Mursyid. Kita melakukan amalia bulanan, hakikatnya kita mengikuti ittiba, mengikuti kepada Syekh Mursyid. Demikian amalia kita tahunan, hakikatnya adalah dalam rangka kita ittiba, mengikuti kepada Syekh Mursyid. Kalau kita mengikuti Syekh Mursyid, apakah bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan ketentuan agama? Tentu tidak. Justru kita mengikuti Syekh Mursyid, kita mengikuti daripada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Mursyid mengikuti mursyid sebelumnya, mengikuti mursyid sebelumnya, mengikuti mursyid sebelumnya, sampai mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya adalah kalau kita ingin mengikuti Allah, maka ikuti Syekh Mursyid. Dengan kita mengikuti Syekh Mursyid, hakikatnya kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, persoalannya adalah mengikuti Syekh Mursyid itu tidak mudah, ittiba itu. Kita sangat masyhur dalam satu cerita di dalam Al-Qur'an. Bagaimana seorang Nabi Musa alaihissalam mengikuti Nabi Khidir. Itu luar biasa. Apa syaratnya? Syaratnya tiada lain hanya satu. Apa itu? Sabar. Jadi ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, maka berkali-kali bahkan dua kali ya,
di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa engkau tidak akan sanggup mengikuti aku gitu. Kamu tidak akan mampu untuk bersabar, kata Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari cerita ini, dari ayat ini, maka kita mengambil kesimpulan bahwa syarat untuk mengikuti Syekh Mursyid adalah sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Menahan diri dari ego kita. Sabar itu diartikan bisa juga stabilitas hati kita. Sabar bisa diartikan jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Itu sabar. Nah, maka syarat untuk mengikuti Syekh Mursyid adalah sabar gitu. Seperti tadi Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kenapa kita harus sabar dalam mengikuti Syekh Mursyid dalam amaliyah harian kita, amaliyah tahunan kita, amaliyah bulanan kita, ataupun dalam kepentingan apapun? Ya tadi, sabar itu menahan diri, jangan mengatakan kenapa, mengapa, sampai Syekh Mursyid menceritakan kepada kita sendiri. Kenapa demikian? Karena Syekh Mursyid adalah guru. Karena Syekh Mursyid adalah dokter ruhani. Tentu ketika kita berobat ke dokter, kita tidak bisa menentang apa menjadi resep dokter. Kita harus sabar meminum obat, kita harus sabar mengikuti instruksi daripada dokter. Kita harus sabar untuk tidak terburu-buru, tergesa-gesa menolak atau marah atau tidak terima dengan keputusan dokter. Karena dokter lebih tahu apa yang menjadi persoalan penyakit kita. Demikian juga kita dengan Syekh Mursyid. Syekh Mursyid bagi kita adalah dokter ruhani. Artinya apa? Artinya adalah secara ruhani beliau lebih tahu kondisi kita. Lebih tahu bagaimana penyakit hati kita. Lebih tahu bagaimana keadaan kita. Maka disitulah Syekh Mursyid memberikan resep, memberikan amaliyah untuk kita semua. Dan syaratnya tadi kita ikuti dengan sabar. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa. Ketika ada maklumat, ketika ada satu kalam dari Syekh Mursyid untuk kita, seolah-olah kita mengatakan kok tidak masuk akal, kok tidak sesuai. Karena kita kemampuannya lebih rendah. Kita hanya pasien. Kita bukan dokter. Dokter lebih tahu. Maka disitulah wala takul lima. Jangan tanya kau kenapa. Ikuti saja dengan sabar. Nah, jadi syarat kita untuk mengikuti Syekh Mursyid adalah mesti sabar. Maka jelas perintah di dalam Al-Quran seperti Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini artinya para umat untuk mengikuti Rasulullah hakikatnya mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mencintainya. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, jelas sekali sebagaimana dikatakan dalam surat Luqman, wattabi sabila man anaba. Dan ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah. Dan kita yakini pengersa Abah guru kita semua orang yang telah kenal Allah, telah kembali kepada Allah kapanpun, telah ma'rifat kepada Allah. Semuanya ruju'uhum ilallah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Apapun persoalannya, beliau telah bersamanya dengannya. Nah, maka jelas perintahnya adalah ikuti jalan orang yang telah kembali kepadaku, ialah Syekh Mursyid, kita yakini. Dan juga jelas sekali Abah pernah mengatakan bahwa inilah doa-doa kita di dalam Al-Fatihah ketika baca salat apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim.
tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Nah, kita sering meminta doa dengan Al-Fatihah ini untuk ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan disinilah ketika kita telah menemukan jalan yang lurus, maka kita ikuti saja dengan sabar. Karena kata Abah apa? Jalan yang lurus adalah orang-orang yang telah mendapat nikmat. Dan kata Abah, orang-orang yang telah mendapat nikmat Allah adalah orang yang telah mendapatkan talqin zikir. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur doa-doa kita dikabul oleh Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu orang yang telah diberi nikmat. Dan orang yang telah diberi nikmat adalah orang yang selalu bersamanya, orang yang telah makrifat kepadanya, orang yang telah berzikir kepadanya, yang selalu zikir kepadanya, orang yang telah mendapat talqin zikir dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa jiwa, tiada lain syarat daripada kita mengikuti Syekh Mursyid mesti sabar. Ilmu kita tahan dulu, pengetahuan kita tahan dulu, pengalaman kita tahan dulu. Karena banyak ketika Abah bersabda suruh diikuti, malah dia segera mencari referensi karena dia mungkin mempunyai ilmu yang bagus, referensi yang bagus. Dibukalah kitab kuning, kitab-kitab klasik, kitab-kitab tasawuf, dibukalah. Maka dia mengatakan kok begini, kok begini, kok begini. Nah, ini terburu-buru, dia tidak sabar, tidak menahan diri atas ego ilmunya. Nah, maka disinilah kita penting untuk sabar. Artinya apa? Abah pernah mengatakan referensi kita adalah bukan buku-buku ilmu tasawuf. Itu boleh untuk pengetahuan. Tetapi dalam amalia thariqah kita, referensi kita yang hak adalah Syekh Mursyid itu sendiri. Maka saya beberapa minggu lalu menghadiri salah satu pengukuhan profesor. Profesor apa? Profesor tasawuf. Masya Allah. Ya, beliau ketika menguasai berbagai macam keilmuan tasawuf. Dari kitab-kitab klasiknya, dari kitab-kitab modernnya, dari hasil risetnya, penelitiannya. Beliau hafal tentang semua istilah-istilah tasawuf. Beliau hafal tentang bagaimana para sufi menjalankan salik. Hafal betul, karena memang dia adalah guru besar tasawuf. Nah, dia mendapat referensi itu. Tetapi kita boleh sebagai pengetahuan untuk itu semua, tapi referensi yang hak adalah adalah guru itu sendiri. Maka sohbah itu menjadi penting Bapak Ibu agar kita bisa ittiba dan sabar. Sohbah bertemu Syekh Mursyid. Kita jauh sekarang sohbah dengan Abah karena saya berada mungkin di luar negeri, berada di luar pulau. Justru sohbah kita hari ini sangat mudah. Ketika manakiban ada live, kita ikuti. Ketika ada ceramah online seperti ini, kita ikuti. Bisa jadi wakil talqin, penceramah yang banyak sohbah dengan pengersa Abah, siapapun itu, minimal di MOI, maka dia akan menceritakan, pasti akan menceritakan sohbahnya. Di antara yang ceramah di MOI ini, ketika dekat dengan Abah, ketika setelah dari Abah, ketika dari sohbah pada Abah, maka dia ketika ceramah dimanapun, termasuk di MOI, pasti dia akan menceritakan hasil sohbahnya. Nah, itu luar biasanya gitu. Nah, maka inilah kita penting betul. Referensi yang paling utama kita adalah Syekh Mursyid. Jadi jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa dengan ilmu kita, dengan hawa nafsu kita, langsung membuat perbandingan-perbandingan dengan referensi kita dan sebagainya. Kita sudah terserah Abah saja, terserah Allah saja. Karena apa? Karena kita sudah berbaiat, kita sudah bertalqin, kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita adalah sadaya-daya siap untuk dalam rangka mengamalkan, mengemankan, melestarikan thariqah ini. Bersama siapa? Bersama Syekh Mursyid. Nah, maka banyak sekali yang orang ilmunya tinggi, hebat, malah dia tidak bisa mengikuti Syekh Mursyid. Bahkan
ada beberapa ikhwan, bahkan ada mubalik, bahkan mohon maaf, ada wakil talqin 1, 2, 3 orang yang tidak setuju dengan tidak ittiba kepada abah karena tidak sabar dengan ilmunya, akhirnya dia firok. Maka kalau seandainya tidak mengikuti abah, tidak mengikuti yang diikuti, hanya satu, kalau tidak sabar ya firok, kalau tidak sabar ya berpisah. Maka ada wakil talqin pun 1, 2, 3 orang yang akhirnya firok, berpisah dengan abah. Kenapa? Karena pinter ilmunya, referensinya, kitab kuningnya, pinter Al-Quran hafalannya, pengalamannya bagus. Maka dia tidak setuju, dia tidak mengikuti. Yang terjadi apa? Firok. Akhirnya dia adalah berpisah. Seperti firoknya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nauzubillah. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita syukuri betul. Kita betul-betul disadarkan, diingatkan, kita semua kompak. Kompak bukan berarti keputusan negara, keputusan apa, tapi kompak karena kita keputusan Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kepentingan kita semua, khusus pemangku manaki pada malam hari ini Ibu Hajah Kartini Willy sekeluarga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.